Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik warga Kota Bengkulu, apa kabar? Semoga kabar Anda dan keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dijauhi dari COVID-19. Nah, hari sana di edisi program podcast kita hari ini, kebetulan kita alhamdulillah bertandang di salah satu kediaman tokoh Provinsi Bengkulu, yaitu Pak Sudirman Ail. Nah, ini beliau ini masih lagi flashback sekarang. Kita sapa dulu ya. Apa kabar, Bang? Baik. Ya. Sapa-sapa dulu, Bang. Ada sana kita, Bang. Ya. Semoga seluruh warga masyarakat Bengkulu ya. Ya. Para pimpinan daerah, gubernur dan para bupati ya juga dalam keadaan sehat dan masih bisa bersama masyarakat untuk sama-sama membangun Bengkulu. Nah, di sana di program podcast bertanda ini kita bersyukur sekali diterima dengan baik oleh Pak Jenderal mantan pejabat di Provinsi Bengkulu dan sudah tersohor di Provinsi Bengkulu. Jadi kalau mendengar nama Pak Sudirman Ail ini, saya rasa masyarakat Provinsi Bengkulu tidak asing lagi dengan Pak Sudirman Ail. Sering akrab disapa apa nih? Sering akrab panggilan akrabnya siapa? Ya macam-macam. Pak Jenderal. Yang paling sering. Ya, ada Pak Ugo, ada Datu, ada. Nah, ada Bang Dirman, macam-macam. Bang Dirman ya. Jadi sosok beliau ini mungkin sudah bisa banyak diketahui track recordnya oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Bahkan beliau juga sudah pernah membuat buku ya tentang biografi beliau, sehingga dan itu bisa dikonsumsi dan mungkin sudah dikonsumsi oleh banyak masyarakat. Jadi sedikit banyak masyarakat sudah tahu lah referensi siapa terjang beliau. Nah, by the way anyway nih Om, aku panggil Om aja lah ya, biar lebih mudah namanya. Ya. Om, ini kan Om sudah mengetahui kan informasi mungkin yang beredar saat ini ya bahwa tentang Bank Bengkulu. Om pernah mungkin membaca informasi seputar adanya keluhan sih sebenarnya, keluhan mungkin masukan dari masyarakat khususnya nasabah Bank Bengkulu yang mungkin perlu menjadi catatan penting juga sih, masukan juga bagi Bank Bengkulu. Ya. Om sendiri bisa diceritakan seperti apa ya? Begini. Ya. Kemarin lusa ya, aku membaca ada surat daripada pembaca dalam suatu media yang artinya dia kecewa terhadap permohonan dia untuk mengajukan permohonan pinjam bank di BPD. Sedangkan dia adalah betul-betul pengusaha daerah. Bertolak dari sana, aku menyampaikan awal pendirian bank daerah itu adalah sebuah bank yang para pemegang sahamnya adalah para bupati dan gubernur pemerintah daerah tingkat 1 yang paling banyak pemegang saham. Dengan maksud tujuannya melalui bank itu dikelola untuk mendukung pengusaha-pengusaha yang ada di daerah Bengkulu agar mereka mampu bersaing dengan kondisi yang ada. Nah, baru kira-kira 5 hari yang lalu lah saya dengan grup tuh ngobrol dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur sekata dan sehati dengan kita bahwa memang fungsi Bank Bengkulu itu harus mampu menangkap sinyal-sinyal kebutuhan di tengah-tengah masyarakat itu. Benar. Jangan justru kita melayani suatu objek bisnis yang kadang-kadang Pak ngomong pemiliknya justru orang luar Bengkulu. Nah, yang nanti hasilnya sebagian besar dibawa keluar Bengkulu. Kita dapat sebagian kecil ya. Sedangkan pengusaha-pengusaha yang ada di Bengkulu sendiri, katakanlah anak Provinsi Bengkulu sendiri, yang hidup mati besar di Bengkulu, kadang-kadang terabaikan. Benar. Sikap ini nampaknya sama dengan sikap daripada Pak Gubernur yang kita ke sana 5 hari yang lalu kan. Benar. Jadi hingga aku mengatakan bahwa
ya dalam kita berpikir sebagai pemimpin itu, ya kita jangan hanya berpikir dengan pikiran dan aturan, Benar. ya, tetapi kita juga punya hati, gitu kan ya. Ada kearifan di situ, bagaimana membacanya. Kan jangan hanya bicara A, B, B dan C, tidak seperti itu. Kadang-kadang dalam suasana konflik seperti ini, ya semua kita sulit, Ya. berusaha semua sulit, ya kita jadi. Akhirnya di sini bank daerah berperan ya. Itulah harusnya bank daerah berperan. Iya. Pak Gubernur waktu itu banyak bercerita tentang harus arif dalam menyikapi tentang masalah itu. Sama dengan kata beliau, saya ingat betul itu. Ada bank katanya yang mau nyita milik perusahaan Bengkulu. Padahal sebetulnya tidak harus disita. Benar. Kasih kesempatan aja katanya orang itu untuk menjual hartanya. Iya. Sisanya bisa dia pakai. Toh uangnya cuma utang 500 juta. Iya. Tanah itu nilainya 2-3 miliar. Masa boleh sita 2-3 miliar? Jual aja, kasih waktu 6 bulan. Nanti balikan duit kami yang 500 juta. Nah, itu bicara hati. Kalau bicara pikiran dan aturan, tidak bisa bayar, kita selesai. Kaku akhirnya. Nah, ke depan kita berharap ya mungkin Bank Daerah Bengkulu ya supaya membaca ini secara adil. Dan saya yakin mungkin dipimpin oleh Pak Agus Salim ini dia bisa menangkap sinyal-sinyal yang diberikan oleh Pak Gubernur. Mungkin kalau kami dianggap sebagai warga masyarakat, juga sinyal ini benar-benar diterima oleh Pak Agus Salim sebagai pimpinan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Nah Om, kan melihat persaingan perbankan, ya, usaha perbankan di Bengkulu kan lumayan cukup kompetitif ya. Ya. Bank Bengkulu kan hadir sebagai bank yang dulunya bernama Bank BPD ya, Bank Pembangunan Daerah. Ya. Sesuai jargonnya itu membangun daerah. Ya. Semangatnya pun harus sama dengan mungkin masyarakat Bengkulu. Salah satunya mungkin di kalangan pengusaha. Nah dari kacamata Om sendiri, perlu tidakkah bahwa Bank Bengkulu membuka produk yang bisa mengayomi pengusaha-pengusaha lokal? Itu yang harus mutlak ya. Jangan sampai kita bicara tentang jenis usaha yang di backup. Contoh, kita akan membackup jenis perkebunan kelapa sawit. Umpamanya ya. Kan kita tahu tidak semua kebun kelapa sawit itu yang punya orang Bengkulu. Benar. Bisa saja orang datang dari luar. Nah, dia datang dari luar, pinjam uang di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Ya. Sedangkan orang Bengkulu sendiri yang punya bisnis, rumah, tinggal, hidup di Bengkulu nggak kebagian. Karena alasannya di luar objek peminjaman kami. Gitu. Itu yang mungkin harus kita membaca tentang kepentingan masyarakat daerah Bengkulu. Artinya berarti bahwa keresahan dari kalangan pengusaha lokal itu sebenarnya menjadi ladang potensi bisnis baru sebenarnya. Betul. Bisa kalau bisa membaca itu, ya mungkin mereka tidak besar meminjamnya kan, tapi itu harus tertangkap. Jadi ada sana bahwa memang Bank Bengkulu diharapkan oleh Bang Dirman agar benar-benar ya bisa mampu merangkul merangkul nasabah-nasabah dari kalangan pengusaha lokal, karena memang mindset artinya memang harus keseragaman mindset berpikir bahwa memang mereka ini pengusaha lokal adalah masyarakat Bengkulu ya. Nah kemudian perlu aturan khusus nggak kalau itu produk itu diterapkan? Sebetulnya dimudahkan. Sebetulnya kalau masalah aturan khusus itu tergantung dengan internal BPD, tetapi aku mengatakan secara prinsip hukum tidak ada yang menyalahi. Ya kan, kalau itu tujuan kita adalah bagaimana membangun masyarakat Bengkulu, membantu para pengusahanya gitu kan. Tinggal disitulah saya bilang tadi diperlukan kearifan, membaca kepentingan itu dengan hati. Ya, kalau aturannya seperti itu. Tapi kalau kita terapkan aturan secara kaku, maka banyak yang korban. Maka kita arif dulu. Oke. Nah Om, di terakhir obrolan kita nih, clue atau saran sumbang bagi masyarakat Bank Bengkulu ya Om, agar ya sesuai jalan pokoknya kan tumbuh dan tangguh ini. Artinya memang harus jalan dengan rohnya nih.
bisa kasih tips untuk Bank Bengkulu? Ya, tumbuh dan tangguh untuk membela masyarakat Bengkulu.